Kali ini kita akan membahas Penaos Monodon. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bina Dasdadiningsih, NIM L0111911092. Ya, baik. Ini adalah klasifikasi dari Penaos Monodon. Yang pertama itu kingdom. Kingdomnya itu Animalia, filumnya itu Arthropoda, subfilumnya itu Crustacea, superkelasnya itu Multicrustacea, kelasnya Malacostraca, ordernya Decapoda, suborder Eucarida, famili Penaidae, subfamili Penaioidae, genus Penaeus, spesies Penaeus monodon. Baik, kita akan membahas deskripsi spesies Penaos monodon. Penaos monodon atau udang macan raksasa mendiami pesisir Australia, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur. Mirip dengan semua udang Paneit rostrum, berkembang biak dan bergigi di bagian punggung dan perut. Karapas tanpa jahitan memanjang atau melintang, sulci cervix dan orbito-antenal, dan sarinae antenal selalu ada. Duri hati dan antenal diucapkan. Putaran sudut Pterygostomae Stylocerite pada segmen antenular pertama. Duri basial pada Pereiopoda pertama dan kedua, dan exopoda pada Pereiopoda pertama hingga keempat biasanya ada. Tidak ada duri subapikal yang diperbaiki pada Telson, Atrostal sulcus, dan Carina pendek. Tidak mencapai posterior melebihi mid-length carapace. Sarina gastrofrontal tidak ada. Betina memiliki telisum tipe tertutup, petasma pada jantan simetris dengan lobus median tipis. Fitur yang paling beda untuk identifikasi spesies ini adalah Pereiopoda kelima tanpa exopoda, Sarina hepatic lurus dan gastroorbital. Sarina menempati separuh posterior. Jarak antara tulang belakang hati dan margin postoorbital karapas. Bergantung pada substrat, kekeruhan pakan dan air. Warna tubuh bervariasi dari hijau, coklat, merah, abu-abu, biru, dan warna pita melintang pada perut dan karapas yang berganti-ganti antara biru atau hitam dan kuning. Panjang orang dewasa dapat mencapai 33 cm dan betina umumnya lebih besar daripada jantan. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek biologi pada Penaos monodon. Yang pertama yaitu habitat dan biologi. Penaos monodon dewasa dan berkembang biak hanya di habitat laut tropis dan menghabiskan larva, remaja, dan tahap dewasa di muara pantai, laguna, atau daerah bakau. Di alam liar, mereka menunjukkan aktivitas nokturnal yang ditandai menggali ke dalam substrat bawah pada siang hari dan muncul pada malam hari untuk mencari makanan sebagai pengumpan bentuk. Dalam kondisi alami, Penaos monodon lebih merupakan pemangsa daripada pemakan omnivora atau pemakan detritus daripada udang penait lainnya. Setelah molting, cangkang baru masih lunak yang menyebabkan udang menjadi rentan dan selanjutnya dapat dimakan oleh predator atau rekan mereka.
Penosmonodon dewasa sering ditemukan di atas pasir berlumpur atau dasar berpasir di kedalaman 20 hingga 50 meter di perairan lepas pantai. Jantan liar memiliki spermatozoa dari sekitar 35 gram berat badan dan betina menjadi berat mulai 70 gram. Selanjutnya, makanan dan kebiasaan makan. Penosmonodon bersifat omnivor, pemakan detritus dan sisa-sisa organik baik hewani maupun nabati. Penosmonodon mempunyai sifat dapat menyesuaikan diri dengan makanan yang tersedia di lingkungannya, tidak bersifat terlalu memilih-milih. Sedang pada tingkat mesis, makanan berupa campuran diatom zooplankton seperti Balanus, Veliger, Soapod, dan Treehopora. Penosmonodon merupakan organisme yang aktif mencari makan pada malam hari atau nokturnal. Jenis makanannya sangat bervariasi tergantung pada tingkatan umur. Pada stadia benih, makanan utamanya adalah plankton. Contohnya fitoplankton dan zooplankton. Penosmonodon dewasa menyukai daging binatang lunak atau moluska. Contohnya kerang, tiram, seafood. Cacing Annelida yaitu cacing Polychaeta dan krustase. Dalam usaha budidaya, Penosmonodon mendapatkan makanan alami yang tumbuh di tambak, yaitu lekap, lumut, plankton, dan bentos. Penosmonodon akan bersifat kanibal bila kekurangan makanan. Jenis kelamin jantan dan betina dari Penosmonodon dapat dilihat dari bentuk alat kelamin luarnya dan kaki jalan atau periopod. Alat kelamin jantan disebut petas mayang, terdapat pada kaki ranang pertama, sedangkan lubang saluran kelaminnya disebut dengan gonofor, terletak di antara pangkal kaki jalan ketiga. Sedangkan alat kelamin betina disebut telisum yang terletak di antara kaki jalan keempat dan kelima. Alat reproduksi Penosmonodon dapat dilihat pada gambar ketiga yang terletak pada paper yang saya buat. Sperma udang windu atau Penosmonodon terbungkus di dalam butiran kecil yang disebut spermatofora. Di dalam spermatofora tersimpan beribu-ribu sperma yang hanya memiliki panjang 5 mikron. Spermatofora dikeluarkan oleh jantan berupa lendir yang kental dan kemudian akan disalurkan melalui petasma atau alat kelamin jantan ke dalam rongga telisum atau alat kelamin betina. Selanjutnya, telisum tertutup rapat dan setelah terjadi pemijahan, spermatofora dapat bertahan beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah berlangsung perkawinan dan pemijahan. Spermatofora akan dikeluarkan sedikit demi sedikit oleh betina dari dalam telisum dengan menggerakkan anggota badan yang khas sehingga sperma dapat membuahi telur-telur yang dikeluarkan oleh betina. Dan yang terakhir itu sistem pernafasan. Pada umumnya udang bernafas dengan insang, kecuali udang yang bertubuh sangat kecil bernafas dengan seluruh tubuhnya. Baik, yang terakhir adalah aspek ekologi. Di daerah asalnya, Penosmonodon dewasa dan berkembang biak di habitat laut tropis. Larva, remaja, dan subdewasa menempati muara pantai dangkal, laguna, dan area bakau. Subdewasa kemudian pindah ke lepas pantai, di mana mereka dewasa dan berkembang biak, hidup di pasir atau dasar lumpur berlumpur hingga kedalaman air 110 meter. Menurut Holthuis
Suhu adalah variabel lingkungan penting yang tidak hanya mempengaruhi keberhasilan budidaya Pinus monodon, tetapi juga kelangsungan hidup dan penyebaran Pinus monodon liar di daerah di mana ia diperkenalkan. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan optimal pada suhu antara 28 derajat Celcius dan 33 derajat Celcius, tetapi pertumbuhan tidak mungkin di bawah 20 derajat Celcius, menurut Lumare et al. Ekstrem yang mematikan tidak diketahui secara pasti, meskipun kematian telah dilaporkan pada suhu kurang dari 13 derajat Celcius dan lebih dari 33 derajat Celcius. Tingkat pertumbuhan yang cepat dan toleransi luas terhadap salinitas 2-30% telah berkontribusi pada keberhasilan spesies ini dalam budidaya. Namun ini juga karakteristik yang memungkinkannya menyerang wilayah baru. Itulah tadi hasil dari kerja saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.